Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Dewan Juri Lomba Debat Bahasa Indonesia. Saya Horisa Zukrufiana Pawila Sangatunasi dari SMA Negeri 1 Godong. Di sini saya sebagai tim pemerintah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan argumen dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim, Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi biru. Dewan Juri yang terhormat, sebelum masuk dalam bahasan mengenai mosi, saya akan menyampaikan latar belakang mengenai mosi tersebut. Indonesia yang merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dan 2/3 dari wilayahnya merupakan wilayah lautan. Potensi kekayaan maritim di Indonesia sebagai negara kepulauan terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang sangat besar. Menurut data Organisasi Pangan Dunia Food Agriculture Organization (FAO), Indonesia menempati urutan ketiga dunia sebagai negara penghasil ikan setelah Cina dan India. Dengan luas laut yang mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang di dalamnya memiliki 8.500 spesies ikan dan berbagai spesies terumbu karang yang tentunya mendukung kekuatan pangan. Ekonomi dari potensi sektor pertambangan. Laut tidak saja menyediakan sumber pangan bagi manusia. Indonesia merupakan pertemuan 3 lempeng tektonik dunia yang menyebabkan timbulnya gunung berapi yang kaya dengan mineral logam seperti emas, perak, timah, timbal, tembaga, dan nikel. Dari 60 cadangan minyak dan gas di seluruh wilayah Indonesia, 70% berada di laut. Saya setuju dengan mosi sebagai negara berkembang dengan potensi maritim. Dewan ini tidak akan menggunakan strategi ekonomi baru. Hal ini dikarenakan jika dilaksanakannya ekonomi biru, maka secara tidak langsung akan melakukan eksploitasi secara berlebihan di wilayah kelautan Indonesia. Namun dewasa ini, Dewan mengambil alternatif lain untuk mempertimbangkan tidak lagi menggunakan strategi ekonomi biru, dikarenakan melihat potensi ekonomi yang besar di sektor yang lainnya. Contohnya, di bidang pertambangan, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM Ridwan Jamaluddin mengemukakan bahwa total cadangan batubara Indonesia saat ini mencapai 38,8 miliar ton. Selain cadangan batubara, masih ada juga sumber daya batubara yang tercatat sebesar 143,7 miliar ton. Potensi sektor pertanian Indonesia juga tidak kalah menjanjikan. Contohnya lada, seperti memasak 11% kebutuhan lada di dunia. Indonesia berhasil meraup pendapatan dari ekspor lada mencapai angka 123 juta US dollar di tahun 2018. Jagung, ekspor jagung di Indonesia mengalami kenaikan yang signifikan di tahun 2018 hingga mencapai 73 juta US dollar. Indonesia sendiri masih berada di urutan ke-8 sebagai negara penghasil jagung terbesar di dunia. Kopi dikenal sebagai salah satu penghasil biji kopi terbaik di dunia ekspor. Kopi Indonesia pada periode 2018 berhasil menyumbang devisa senilai lebih dari 662 juta US dollar. Sektor yang juga tidak kalah menjadikan yaitu sektor pariwisata tahun 2020. Sektor pariwisata merupakan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia. Annual destinasi wisata yang menjadi prioritas yaitu Danau Toba di Sumatera Utara, Tanjung Kelayang, Kepulauan Seribu, Tanjung Lesung di Banten, Borobudur di Jawa Tengah, Bromo Tengger di Semeru, Mandalika di Nusa Tenggara Barat, Labuan Bajo di Nusa Tenggara Timur, Wakatobi di Sulawesi Tenggara, serta Pulau Marotai di Maluku Utara. Pada tahun 2019, pemerintah mampu mendapatkan sebanyak 17 miliar dolar Amerika Serikat atau 22,3 triliun dari sektor pariwisata. Hasil tersebut diperoleh dari 16 sampai 20 juta wisatawan yang datang berkunjung ke objek-objek wisata yang ada di Indonesia. Dewan Juri yang terhormat, maka dari itu saya setuju dengan mosi. Mengapa saya berdiri pada mosi ini? Karena jika dilaksanakannya strategi ekonomi biru secara berlebihan, maka akan menimbulkan efek negatif, yaitu pencemaran laut akibat limbah industri. Contoh kasus pencemaran terjadi di Pantai Utara, Jawa Tengah. Perairan kota Tegal, Pati, dan Semarang menjadi muara sungai-sungai tercemar logam berat. Di Pulau Lombok dan Sumbawa, sedikitnya 110.000 ton taling atau limbah tambang dibuang tiap harinya oleh sebuah perusahaan tambang multinasional. Di Kalimantan, pencemaran laut juga terjadi, yang salah satunya terjadi di Pulau Sebuku. Di sana beroperasi perusahaan tambang batubara. Air pencucian batubara, tumpahan minyak serta oli saat pengapalan pencemari sungai dan akhirnya ke laut. Pencemaran akibat limbah tambang terus berlanjut hingga wilayah timur Indonesia.
Dalam laporan Yayasan Konservasi Laut tahun 2019 disebutkan sekitar 110 km persegi di wilayah Papua tercemar akibat pertambangan emas. Selain wilayah-wilayah ini, masih banyak lagi kasus pencemaran laut akibat aktivitas di darat. Akibat pencemaran laut ini mengakibatkan degradasi lingkungan di kehidupan bawah laut, apalagi mengingat Indonesia sebagai negara maritim terbesar di dunia dengan luas perairan. Indonesia juga merupakan negara dengan terumbu karang terbaik dan paling kaya keanekaragaman hayatinya di dunia, dengan luas terumbu karang mencapai 284.300 km persegi atau setara dengan 18% total terumbu karang dunia yang harus dijaga kelangsungan hidup dan kelestariannya. Oleh karena itu, dengan banyaknya sektor yang lebih menjanjikan daripada sektor maritim, strategi ekonomi biru karena sudah tidak relevan lagi mengingat dampak yang ditimbulkan ekonomi biru berupa degradasi dan pencemaran perairan Indonesia yang dapat mematikan ekosistem laut di Indonesia. Maka dari itu saya setuju sebagai tim pemerintah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.